Ini adalah salah satu contoh stadion paling mubazir di Indonesia. Menghabiskan anggaran daerah nyaris 1 triliun rupiah, tapi belum satu kali pun menggelar pertandingan atau kejuaraan resmi. Meskipun punya bentuk menawan dan sudah selesai 100%, nyatanya hingga kini nggak ada yang tertarik untuk berkandang di stadion ini. Sekarang perjalanan kita akan keluar sedikit menjauh dari Jakarta. 1,5 jam kemudian tibalah kita di Banten International Stadium. Stadion yang saat ini dicap sebagai tempat jin buang anak oleh netizen. Ini pintu masuknya Banten International Stadium. Gerbang utamanya. Saat mendekati stadion terlihat pagar kontraktor masih berdiri di gerbang depan. Nggak ada security yang menjaga. Akhirnya kami putar balik cari jalan belakang dan ternyata ketemu akses masuk lewat jalan kampung. Coba mencari jalan belakang tapi dipagar semua aksesnya. Gue dapat tempat parkir nih dekat rumah orang. Ada jalur ke dalam dekat Banten International Stadium, dekat bis. Kita coba aja masuk lewat situ tuh. Ayo coba. Ini kita harus melewati jalan setapak nih. Ini stadionnya semakin mendekat. Ini sekitarnya nih, alang-alang. Kita mendekat. Nah inilah pokoknya bentuk dari Banten International Stadium. Bah. Ini tuh, megah sekali ya sebenarnya ya. Wow. Tapi ya sekitarnya begini, alang-alang. Jadi sebenarnya stadion ini sudah dibuka pada 9 Mei 2022 lalu. Pembukaannya aja tuh ngabisin anggaran 2 miliar ya. Bikin banyak acara, band, fun bike dan segala macemnya lah. Tapi ya itu dia satu-satunya acara yang digelar di Stadion Megah ini. Ya itu satu-satunya. Dari saat itu udah 2 tahun nih berarti. Belum pernah menggelar satupun pertandingan resmi. Ataupun event olahraga. Belum pernah sama sekali. Nah ini nih jalur yang kita pakai nih, langsung kelihatan stadionnya. Wow. Karena kalau kita pakai gerbang depan nggak mungkin diizinin, jadi kita lewat akses warga aja. Keren banget nih stadion. Ini ada pos sapam. Dulu waktu pembangunan kayaknya biar orang nggak ada akses deh. Tapi sekarang nggak ada yang jaga. Banten International Stadium terletak di Kecamatan Curug, Kota Serang. Tepatnya di ruas jalan raya Serang Pandeglang. Soal kualitas tidak perlu dipertanyakan lagi. Lapangan stadion ini sudah memenuhi standar FIFA, lampu berstandar AFC, dan lintasan lari berstandar internasional. Tempat duduk single seat dengan kapasitas 35.000 penonton diselimuti atap temu gelang layaknya stadion-stadion modern. Terus kenapa nggak ada yang mau main di sini? Jadi kalau kata salah satu petugas yang tadi gue tanya-tanya, sebenarnya tempat ini banyak dipakai juga sama warga sekitar ya untuk olahraga sore-sore. Jadi sebenarnya udah dipakai ya, tapi untuk warga sekitar aja. Sementara ya yang tadi paling dipakai untuk beberapa pertandingan aja dan beberapa acara aja sih. Sayang banget ya padahal ya.
Total kawasan Banten International Stadium mencapai 60 hektar yang rencananya dibangun sebagai pusat olahraga. Tapi semua itu baru rencana karena Pemprov Banten mengaku sudah tidak punya anggaran untuk pengembangan. Sehingga kini harus menunggu tangan investor. Jadi gue pengen ngejelasin juga nih sama pernyataan gue yang kemarin tuh kayaknya banyak orang protes yang menyebut Stadion Benteng. Gue kan bilang Stadion Benteng itu salah satu stadion terbaik di Indonesia. Dan banyak yang protes, masa cuma segini doang standar stadion terbaik? Maksud gue gini, lebih pilih mana? Stadion yang kecil, nggak megah-megahan, tapi berguna dibandingin ya lu nilai sendiri aja. Dulu klub yang baru promosi ke Liga 1 seperti Dewa United atau Rans FC sempat tertarik untuk bermarkas dan mengelola kawasan BIS, namun batal. Lalu kemarin pada pertengahan 2023, klub Liga 2 Nusantara United FC sempat melakukan kunjungan, tapi tidak ada perkembangan lebih lanjut. Nggak di mana-mana ketemunya kucing lagi nih. Di mana-mana ada nih kucing nih. Ini di depan sini lagi. Nah ini nih, kalau ini gedung ini, gerbang ini maksudnya, sepertinya nih VIP timurnya. Oh ini gate 1 malah, mungkin ini VIP utamanya kali, pintu gerbang utamanya. Mungkin aja sih gate 1 soalnya. Wow, megah sekali. Kita intip yuk. Kendala utama BIS adalah akses jalan yang dinilai masih terlalu sempit untuk sebuah pusat olahraga kelas internasional dengan berbagai fasilitasnya. Hal itu emang udah terbukti. Kemacetan panjang terjadi saat pembukaan BIS bulan Mei lalu. Jalan Raya Serang Pandeglang yang menjadi akses utama menuju stadion masih terlalu sempit atau 2 jalur aja. Jadi ada beberapa alasan ya kenapa Banten International Stadium sampai sekarang belum bisa digunakan. Salah satunya adalah akses. Tapi yang kedua adalah ya Pemda Banten udah nggak punya budget lagi untuk ngurusin stadion ini. Jadi mau dilepas ke swasta. Tapi dengan nilai investasi 800-an M, ya investor mundur lah. Kayaknya masih lama sih kalau kita ngarepin stadion ini bakal berkembang. Selama jalan-jalan di BIS, tidak banyak pekerja terlihat. Mungkin tidak lebih dari 10 orang. Kebanyakan pekerja maintenance dan keamanan. Warga sebenarnya juga udah boleh kok olahraga di stadion ini. Tapi sayang aja ya, stadion keren, megah, dengan fasilitas lengkap, malah nggak ada penghuninya. Jadi nggak salah kalau menyebut Banten International Stadium sebagai stadion paling mubazir yang ada saat ini di Indonesia. Setelah tadi berpanas-panasan ya buat kalian semua para penonton, kita bisa melihat tuh tribun utamanya, tribun VIP-nya. Nah ini nih, bener ternyata betul yang di seberang sana tadi itu adalah gerbang VIP-nya, dan tribun VIP-nya tuh di sana juga tuh. Keren banget. Tapi sayang nggak ada yang pakai. Tuh ada apaan tuh? Halo Kadal. Hey.
penjaganya nih, penjaga Stadion Banten International Stadium. Lalu gimana komentar gua soal Banten International Stadium? Ide dari sebuah stadion itu adalah pusat kegiatan masyarakat. Adalah sebuah fasilitas umum yang bisa dipakai untuk siapa saja dan dipakai untuk kegiatan nasional, daerah, maupun internasional. Tapi sayangnya stadion ini belum berfungsi dengan baik. Apalagi ya tadi maintenance itu masih harus terus dibayar dan segala macamnya. Jadi berat banget pasti. Apalagi belakangan stadion ini jadi kayak alat politik ya untuk para calon gubernur Banten yang mau ikut pilkada. Bilang mau dibagusin, menjanjikan ini jadi ikonnya Banten. Ya semoga aja, asal jangan cuma janji-janji. Tapi anggaran dari uang rakyat 874 miliar. Ya jadi begini. Kalau kata salah satu penulis review di Google, tempat jin buang anak. Salah apa enggak? Ya lu lihat aja sekitarnya. Tuh, ada toke lagi. Tuh. Ini adalah akhir perjalanan kita ya di Banten International Stadium yang ada di belakang kita ini. Terima kasih yang udah nonton sampai sejauh ini. Berarti kalian suka sama kontennya, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa juga untuk komentar. Terima kasih juga yang sudah meninggalkan komentar positif. Terima kasih sekali lagi atas dukungannya pada channel ini. Ke pertandingan apa kita selanjutnya?